Selamat datang di channel Milan TV Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, karena setiap tanggal 3 kita akan mengundi 1 subscriber beruntung untuk mendapatkan jaket eksklusif AC Milan. Versi Zlatan Ibrahimovic, inilah kekuatan terbesar AC Milan pada musim ini. Bintang AC Milan Zlatan Ibrahimovic berbicara soal kekuatan yang dimiliki timnya pada musim ini, sehingga Rossoneri untuk sementara bisa merajai Serie A. Hingga jurnata ke-9 Serie A pada musim ini, Milan masih bertengger kokoh di puncak klasemen dengan poin 23. Unggul 5 angka dari pesaing terdekat Inter dan Sassuolo. Milan tercatat sama sekali belum pernah merasakan kekalahan di pentas Serie A. Bahkan kekalahan terakhir Rossoneri di Liga tercatat pada Maret lalu. Salah satu faktor utama kehebatan Milan pada musim ini adalah moncernya performa Ibrahimovic yang notabene sudah berusia 39 tahun. Tim ini lapar, mereka punya keinginan, ujar Ibrahimovic dalam wawancara dengan mantan rekan timnya di Milan, Massimo Ambrosini, di Sky Sport Italia. Kami melakukannya dengan baik. Kami tidak boleh memiliki impian atau tujuan, tetapi bermain satu pertandingan pada satu waktu, atau lebih tepatnya saya punya tujuan. Tapi tim harus melakukannya sebaik mungkin, karena masih sangat muda, imbuhnya. Sekarang kami tidak bisa santai, semua orang hanya mengingat pertandingan terakhir, tukasnya. Lebih lanjut, Ibrahimovic juga mengungkapkan alasan dirinya kembali menerima pinangan Milan pada Januari yang lalu, yakni membawa Il Diavolo Rosso bangkit dari keterpurukan. Ketimbang tiba di tim yang sudah berada di puncak, lebih baik membawa mereka kembali ke puncak, tutur Ibrahimovic. Jika saya takut, saya tidak akan menandatangani kontrak, seperti di Manchester United. Mereka mengatakan kepada saya bahwa saya akan kalah, bahwa saya sudah terlalu tua, lanjutnya. 10 tahun lalu saya punya status lain, ego lain. Namun hari ini saya punya lebih banyak pengalaman. Saat Anda muda, Anda lebih rock and roll. Sekarang saya lebih memahami situasi, tandasnya. Tiga solusi darurat AC Milan usai ditinggal cedera oleh Simon Kjaer. Kemenangan AC Milan atas Celtic di match kelima grup H Liga Eropa harus dibayar mahal. Rossoneri kehilangan back andalannya Simon Kjaer yang harus cedera pada laga tersebut. Simon Kjaer ditarik keluar oleh Stefano Pioli pada menit ke-11 setelah mengalami masalah pada otot kaki. Kjaer langsung digantikan oleh Alessio Romagnoli yang pada laga itu sebetulnya tidak direncanakan Pioli untuk turun. Sampai pada saat ini belum ada rilis resmi dari AC Milan tentang hasil pemeriksaan Simon Kjaer. Yang jelas Milan tengah dalam harap-harap cemas, sebab Kjaer begitu penting dalam keberhasilan Milan untuk lolos ke babak 32 besar di Liga Eropa dan jadi pemuncak klasemen Serie A Italia. Saat ini opsi lini belakang Milan semakin menipis dengan cederanya Kjaer. AC Milan sendiri pada musim ini memainkan 3 kompetisi sekaligus, yakni Serie A Italia, Liga Eropa, dan Piala Italia. Sayangnya pada musim panas lalu mereka batal merekrut bek baru. Lalu bagaimana kira-kira solusi darurat yang bisa Milan lakukan usai ditinggal cedera Simon Kjaer? 1. Berharap pada skuad yang ada. Opsi pertama tentu saja adalah dengan berharap pada skuad yang ada. Meski tidak ideal, ini solusi pertama yang masih diambil Pioli. Saat ini Milan memiliki 2 bek yang siap tampil, yakni Alessio Romagnoli dan Matteo Gabbia. Sebetulnya Milan masih memiliki 2 bek pelapis lain, yakni Leo Duarte dan Matteo Musacchio. Namun seperti diketahui, Musacchio hingga kini belum pulih betul dari cedera. Sementara Leo Duarte penampilannya yang di bawah ekspektasi. 2. Belanja di bulan Januari. Solusi ini mestinya jadi yang terbaik di antara yang lain. Apabila cedera Simon Kjaer memakan waktu yang lama, maka Milan wajib membeli bek baru di bulan Januari. Meski begitu, untuk bisa mencapai ke sana, Milan mesti bertahan sepanjang bulan Desember dengan skuad yang ada.
Lagi pula tanpa cedera, kiar pun Milan memang sudah berencana untuk mendatangkan bek baru untuk menambah amunisi di Liga Italia dan kompetisi Eropa. Sejumlah nama yang dikabarkan bakal merapat antara lain Ozan Kabak, Nikola Milankovic, dan Christopher Aher. Jika salah satunya datang, kemungkinan Milan akan mendepak Leo Duarte pada Januari nanti. 3. Mengubah formasi. Solusi darurat yang bisa dilakukan oleh AC Milan apabila para bek tengahnya tidak fit adalah dengan mengubah formasi. Mengubah formasi mungkin menjadi pilihan terbawah yang akan dipilih oleh Pioli. Namun jika kondisi mendesak seperti Simon Kjaer yang cedera dan kondisi Alessio Romagnoli yang tidak fit, Stefano Pioli pun dipaksa memutar otak. Sejauh ini Milan di bawah Pioli belum pernah bermain dengan sistem 3 bek. Milan sendiri secara tradisional dikenal dengan tim yang menganut formasi 4 bek di Liga Italia maupun Eropa. Zlatan Ibrahimovic ungkap alasan dirinya batal gantung sepatu. Striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic mengungkap penyebab dirinya mengurungkan niatnya untuk pensiun dari dunia sepak bola. Pada musim panas 2020, Zlatan Ibrahimovic sempat membuat heboh karena diberitakan akan pensiun dari dunia sepak bola setelah setengah musim memperkuat AC Milan. Meski hanya bermain separuh musim, Ibrahimovic tampil bagus dengan mencetak 11 gol dari 20 pertandingan di seluruh kompetisi. Kondisi itu membuat pemain asal Swedia itu diminta untuk memperpanjang kontraknya oleh Milan. Akan tetapi Ibrahimovic sempat menolak tawaran tersebut. Kepada pelatih Rossoneri, Stefano Pioli, Ibrahimovic mengungkapkan bahwa dirinya ingin pensiun dari dunia sepak bola. Dia mengaku ingin fokus kepada keluarganya dan menikmati hidup. Namun karena suatu hal Ibrahimovic akhirnya memutuskan untuk memperpanjang kontrak selama 1 musim. Pioli bertanya kepada saya apa yang ingin saya lakukan. Kata Ibrahimovic seperti dilansir dari bolasport.com dari Sky Sport Italia. Saya menjawab tidak, saya tidak melanjutkan. Cukup, keluarga saya juga penting. Saya di sini sendirian, ini adalah pengorbanan. Selama 6 bulan ini baik-baik saja. Tapi saya tidak ingin tinggal setahun lagi. Pioli berkata kepada saya, "Oke, saya menghormati Anda. Oke." Keesokan harinya kami berbicara lagi. "Tidak, saya telah memutuskan untuk pensiun. Lupakan kontrak. Pada usia ini tidak penting." Kemudian sesuatu berubah. Saya tidak ingin mengalami penyesalan. Saya menelpon Milan dan memutuskan untuk lanjut. Tetapi pada awalnya saya memutuskan tidak, saya tidak akan tinggal tahun depan, tuturnya. Keputusan pemain berusia 39 tahun itu untuk memperpanjang ikatan kerjanya di Milan terbukti tepat. Hal itu lantaran Ibrahimovic tampil lebih menggila bersama Milan dengan mencetak 11 gol dari 10 laga. Kekuatan dan kecepatan mencetak gol, Hauge tampil mengesankan di Milan. Jens Peter Hauge membuat kagum hampir semua orang di bulan-bulan pertamanya di Milan. Pemain sayap muda yang tiba pada bulan September ini telah memulai petualangannya dengan sangat baik dan perlahan-lahan waktu bermainnya semakin padat. Seperti dilansir dari Gazzetta dello Sport via Milan News, mantan pemain klub itu memiliki apa yang diperlukan untuk belajar dan berkembang. Singkatnya, seorang profesional sejati. Milan mengincarnya melalui jaringan kepanduan mereka. Dan ketika kesepakatan itu diajukan setelah bentrokan Liga Eropa, butuh waktu beberapa hari untuk mendekatinya. Hauge memiliki kemampuan hebat untuk menaiki urutan kekuasaan dan bekerja keras untuk melakukannya. Oleh karena itu, Pioli akan dapat memanfaatkan dan membinanya dengan baik.